quwwata illa billahil azim tsumma amma ba'd. Kalian buka halaman 64, halaman 64 al-mabhas al-khamis, pembahasan yang kelima, syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Syak itu adalah membelah, sadr itu adalah dada, hu-nya itu kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini muallif membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis yang menceritakan tentang dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang radha'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika balita itu dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah untuk diberikan ASI eksklusif dan untuk dijauhkan dari hingar-bingar perkotaan. Nah, di sini mu'allif membawakan syaqqu sadrihi, berarti hadis ini menjelaskan bahwasanya kejadian dibelahnya dibelahnya dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tangan Halimah As-Sa'diyah. Baik, kalian siapkan pulpennya untuk mencatat harokatnya dan mencatat makna mufradatnya. An Anasin ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilun alaihi salam. Dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilun, didatangi oleh Jibril alaihi salam, wa huwa yal'abu ma'al ghilman, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril yal'abu ma'al ghilman, sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain. Fa akhadhahu, maka malaikat Jibril ketika datang mengambil Rasulullah, fasarra'ahu. Sarra'a itu maknanya adalah mendorongnya, menjatuhkannya sampai dia jatuh di atas tanah. Fasarra'ahu. Malaikat Jibril mendorongnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh di atas tanah. Fasyaqqa an qalbihi. Di sini menggunakan fa, berarti setelah didorong baru dibelah. Kemudian dibelahlah an qalbihi, dadanya, dan diambil hatinya. Fastakhrajal qalba, maka istakhraja dari kata kharaja, istakhraja, istaf'ala wazannya itu bimakna tolab, meminta dikeluarkan, maksudnya mengeluarkan. Fastakhraja minhu alaqah. Nah, ketika hatinya dikeluarkan, nah dari hati itu dikeluarkan lagi alaqah. Alaqah segumpal ya. Jadi di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dadanya sudah dibedah, diambil jantungnya, kemudian dari jantungnya tersebut diambil lagi alaqah, satu bagian kecil dari jantungnya. Faqala, dan malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzu syaitan, dan ini adalah bagian dari syaitan, minka, darimu. Makanya Rasulullah semenjak kecil situ memang sudah dibersihkan dari was-was syaitan dan lain sebagainya. Kemudian setelah dihilangkan segumpal darah tersebut, yang itu adalah bagian dari syaitan, kata malaikat Jibril, thumma ghassalahu fi tistin. Kemudian malaikat Jibril menyucinya, membersihkannya. Membersihkan apa? Membersihkan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tistin. Apa itu tistin?
Tistin di sini adalah semacam bejana, wadah ya. Wadah atau bak yang memang di situ bisa menampung air ya. Bisa menampung air dan dicucilah di situ. Fil tistin min dhahab, dari bejana atau dari wadah yang terbuat dari emas. Bima izam-zam, dan dibersihkannya dengan air zam-zam. Summa la'amahu. Summa la'amahu. Jama'a wa dhamma. Jadi ketika sudah dibersihkan kemudian dikumpulkan kembali, summa a'adahu ila makanihi. Kemudian dikembalikan ke tempat semulanya. Dimasukkan kembali ke mana berarti? Dimasukkan kembali ke dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kemudian a'adahu, dikembalikannya lah jantungnya tersebut ila ke makanihi, ke tempatnya semula. Faja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi. Maka para anak-anak yang tadi bersama Rasulullah kan ketika Rasulullah diambil tangannya oleh Jibril, anak-anak lari itu. Mereka kabur mendatangi ibunya. Dan di sini dijelaskan yakni zi'ruhu, yakni zi'ruhu. Zi'ruhu ini adalah, zi'run ini adalah kata lain dari murdi'. Kata lain dari murdi'. Apa itu murdi'? Murdi' adalah ibu sepersusuan. Ibu yang menyusui. Jadi ila ummihi yakni zi'rihi, yaitu ibu sepersusuannya. Faqalu, kemudian anak ini mengatakan laporan ke ibunya Rasulullah. Ibunya Rasulullah, ibu susuannya ya maksudnya. Inna Muhammadan qad qutila, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sungguh telah terbunuh katanya. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqa'ul launi. Fastaqbaluhu, mereka bersegera untuk mendatanginya. Dari kata istaqbala yastaqbilu, dari kata qabila, menerima atau menghadapi. Istaqbalu itu maknanya adalah tolabul qiblah, tolabul qabul. Jadi mereka mendatangi. Wahwa, dan sedangkan ketika mereka mendatangi Rasulullah, muntaqa'u itu mutaghayyir, berubah. Muntaqa'ul laun. Nah, berubah warna kulitnya. Warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, dan Anas mengatakan waqad kuntu ara atharul mikhyata fi sadrihi. Berarti Anas ketika itu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas, waqad kuntu, dan aku melihat athara mikhyat fi sadrihi, bekas jahitan di dadanya. Kita lihat footnote yang pertama, Al-Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitabul Iman, hadis yang ke-261. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya. Ini kita masih awal-awal ya teman-teman ya. Dari mulai keutamaan belajar sirah, kemudian dimulai dengan perang Gajah, yang dimana di sana Abraham menyerang, menangkap onta Abul Muthalib ketika itu, sehingga ketika mau menyerang Ka'bah tidak terjadi karena memang Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak burung ababil. Dan kemudian di sini juga diceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Abu Lahab pun bahagia menyambutnya ketika kelahiran Rasulullah. Di situ juga dijelaskan sebelum kelahirannya bapaknya meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Ketika bapaknya meninggal, akhirnya Aminah berjuang sendiri ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir,
diceritakanlah selanjutnya rodoah, ibu sepersusunya Rasulullah. Nah, baru sekarang kita masuk ke syak sadrihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi episodenya masih sedikit ini. Episodenya masih sedikit. Yang kalian bingung mungkin karena ininya apa? Karena fawaidnya. Baik, sebelum Ustadz lanjut ke hadis yang kedua, ada yang ditanyakan? Sebelum Ustadz lanjut ke hadis yang kedua, ada yang ditanyakan, teman-teman? Halo? Hah? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada Ustadz lanjutkan. Wajah fi riwayati Abi Naim an Ibn Katsir mazidu tafsilin wa hadha nassuha. Nah, ini ada riwayatan lebih lengkap dari riwayat yang pertama. Yang diriwayatkan oleh Abi Naim dari Ibnu Katsir. Mazid yang ada tambahan, tafsil dan lebih terperinci. Dan ini nasnya. Kanat hadunati min Bani Sa'ad ibn Bakr. Dahulu ibu sepersusuanku adalah seorang perempuan dari keturunan Bani Sa'ad ibn Bakrah. Fantalaqtu ana wa ibnun laha fi bihamin lana. Maka fantalaqtu, kita pergi, ana wa ibnu laha, saya bersama saudara saya, bersama anak ibu sepersusuan saya, fi bahmin lana, pergi ke sebuah peternakan yang kita miliki. Walam na'khud ma'ana zadan, dan kita ketika pergi kita tidak membawa zad. Zad itu perbekalan. Makanya situ ada zadul ma'ad. Khairuz zad at-taqwa. Zad ini adalah perbekal. Fakultu, maka aku mengatakan hadza yu'aidu anna qissata syaqqi sadrihi fi sanah ar-rabi'ah wa ba'daha. Nah, ini menjelaskan bahwasanya pada tahun ke-4 ya, ba'daha li'anna ma duna dzalika la yatamakkan wa la yu'min lidhahab bil baham. Jadi pada umur 4 tahun ya. Karena di bawah 4 tahun enggak mungkin wala yu'man lidhahab bil baham. Enggak aman. Enggak aman dan enggak mungkin anak di bawah 4 tahun pergi ke peternakan. Wala yufham al khitab wala yudrak hajatahu ila zad aw yursil akhahu li ajli hadzal ghard. Dan nggak paham juga anak di bawah 3 tahun ngutus ente sana ambil perbekalan nih, ketinggalan nih perbekalannya nih. Kayak di taklik di sini kemungkinan umur 4 tahun, kemungkinan umur 4 tahun. Fakultu, saya mengatakan ya akhi, kata Rasulullah, wahai saudaraku, idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Idhab, pergilah, fa'tina, fa, maka, i'ti, datangkan, na, kepada kami. Nah, maksudnya, lur, balik, ambilin itu tuh, bekal dari Umi, tinggalan, gitu. Kalau bahasa kitanya ya. Fantalaka akhi wa makastu indal bahmi. Pergilah tadi saudaranya dan Rasulullah makasa tuh berdiam diri, mukus ya. Makanya i'tikaf di sana, tarif i'tikaf adalah diantaranya adalah luzum wal muks, berdiam diri dan tinggal. Wa makastu, dan saya tinggal dan saya tetap indal bahmi, di ternakan. Fa aqbala ta'irani abyadani. Nah, kemudian datang tuh lagi, Rasulullah lagi duduk tuh ya, Rasulullah lagi duduk. Kemudian datang 2 burung tuh. Putih. 2 burung putih. Ka'annahuma nasran.
Ini ka'anna ya, mesti ka'anna, seakan-akan, seperti mirip. Nasron. Nasron ini kalau kalian lihat itu masih saudara dengan kayak burung elang, tapi dia sininya agak panjang lehernya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa search di Google Nasrun, Nun, Sin, Ro. Itu masih satu keluarga dengan burung elang ya. Ka'annahuma nasron. Burung nasr. Memang burungnya namanya burung nasr. Jadi mereka seakan kayak mirip kayak burung nasr. Karena burung nasr juga ada warna hitam, ada warna putih. Faqala ahaduhuma li sahibihi ahwa huwa. Nah, kemudian burung ini ngobrol tuh ahwa huwa. Apa itu? Apa itu tuh? Apa dia tuh dia? Gitu. Dia tuh dia. Maksudnya dia tuh orang yang kita tuju gitu. Ahwa huwa. Kan kita sering ini tuh ini. Di bahasa Arab juga ada ahwa huwa. Faqala na'am. Iya benar. Fa'aqbala yabtadaranani. Kemudian mereka dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabtadaranani. Kemudian membelakangiku fa akhadhani fa batahani lil qafa fa syaqa batni. Maka mereka mendorongku sehingga jatuh lil qafa, jadi untuk berbaring. Fasyaqa, maka mereka berdua karena ini kan dari kira fil madi ya. Syaqqa syaqqu, makanya fasyaqa, maka mereka membelahku batni, perut. Di sini perut. Tsumma stakhraja qalbi fasyaqqahu fa akhraja minhu alaqataini saudawain. Kemudian diambillah jantungnya. Kemudian jantungnya udah diambil, di black lagi, black lagi, kemudian diambil lagi dua saudawain, dua alaqatain saudawain, dua bintik hitam dikeluarkan. Faqala ahaduhuma li sahibihi i'tini bima'i thaljin fa ghazala bihi jawfi. Kemudian mereka berdua datangin nih air dari salju, kemudian dibersihkanlah jawfi, bagian dalamnya. Tsumma qala i'tina bima'i bardin, datangkan dengan air yang dingin. Fa ghazala bihi qalbi, kemudian itu tempat jantungnya bersihin dengan salju, kemudian minta air dingin. Jantungnya dibersihin dengan air dingin. Kemudian tsumma qala itini bisakinah fadharha fi qalbi. Itini bisakinah, sakinah bukan sikinah ya. Datangkanlah padaku sakinah, ketenangan, fadharha fi qalbi, kemudian ketenangan tersebut taruh di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ahaduhum li sahibihi, kemudian di antara mereka berkata untuk yang lainnya, khattihi, jahit fa khatahu wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah. Kemudian distempel, distempel di atas dadanya itu khataman nubuwah, yaitu kenabian. Khatam itu cincin ya, tapi bisa bermakna juga stempel atau tanda. Waqad ashfaqat dhihruhu an yakuna hadatsa lahu haditsu su' fa asra'at bihi aidatan ala ummihi fi Makkah wa qalat laha addaitu amanati wa dhimmati. Nah, kemudian ibu sepersusuannya Halimah merasa, aduh takut gimana nih, khawatir nih gitu ya. Karena khawatir setelah itu terjadi lagi kejadian yang buruk. Karena jelas dong ketika kita lihat anak kita, orang yang di depan kita jatuh saja,
Ya, misalkan kita panik kan, ada apa nih, kenapa nih? Loh ini diulek cak nih, dipotong, diambil, dibersihin kan, ada bekas jahitannya pula kan. Akhirnya Halimah mengembalikan kepada Aminah. Dia bilang, adaitu amanati wa dhimmati. Saya sudah menunaikan amanahku dan tanggung jawabku. Wa haddatsatha billadzi jara. Kemudian Halimah menceritakan apa yang terjadi kepada Muhammad. Apa yang terjadi pada Muhammad, cerita ini diceritakan kepada Aminah. Jadi cerita yang terjadi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kenapa dia beriman dan sebagainya diceritakan semua ke Aminah. Kemudian fatama'natha ummuhu wa qalat inni ra'aitu hina hamaltu bihi. Kemudian fatama'nathu, maka ibunya malah menenangkan Halimah. Ibunya malah menenangkan Halimah dengan berkata, inni ra'aitu hina hamiltu bihi. Saya sudah melihatnya ketika saya mengandungnya. Annahu kharaja minni nurun adaa'athu minhu qusurus Syam. Saya melihat bahwasanya keluar dariku sebuah cahaya yang menerangi sampai singgahsana yang berada di negeri Syam. Wal arjahu anna hadhil hadithata waqa'at lirrasul wa umruhu 4 sanawat. Dan ini penjelasan maksudnya yang lebih rajih, kejadian ini terjadi pada Rasul dan sedangkan Rasulnya berumur 4 tahun. Waqad thabata syaqqa sadr maratan ukhra indal Isra kama sayati. Ini pembedahan yang pertama ya. Kemudian ada pembedahan yang kedua ketika Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu kalau ini pembedahannya di dada, kalau pas Isra Mi'raj pembedahannya dari leher. Dari leher ya, dibedah, diambil dari dalam sini, dibersihkan, tukar lagi, jahit lagi. Itu di kelas 2 insyaallah. Itu kisah syaqqus sadrihi sallallahu alaihi wasallam.